Hamdan wa syukran lillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rekan dakta yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa bersama-sama di dalam program Mutiara Hikmah yang merupakan fasilitas buat kita yang disajikan oleh Radio Dakta untuk bisa kita sama-sama mengkaji, menelaah tentang apa-apa yang ada di dalam ajaran Islam. Dan insya Allah masih tetap bersama saya Ahmad Fadilah Sulaiman di program Mutiara Hikmah pada hari Senin sore ini. Dan tentunya terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengucap syukur Alhamdulillah dikarenakan insya Allah di sore hari ini kita semua adalah dalam keadaan sehat walafiat berkat dari ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang mudah-mudahan dengan kesehatan dan keafiatan ini kita bisa melengkapi perjalanan kehidupan kita dengan berbuat sesuatu yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan umat manusia yang insya Allah kita akan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Rasul Allah yang terakhir dan kemudian pembawa risalah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, yang insya Allah Islam adalah menjadi jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan bagi kita sekalian. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di sore hari ini kita akan mencoba untuk menelaah hal yang berkaitan dengan tema yang kami coba sajikan ke tengah-tengah kita, yaitu memahami makna dan mendulang hikmah dari uraian singkat peri kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini kami coba sajikan ke tengah-tengah kita dikarenakan tentunya menjadi pengetahuan kita semuanya bahwa saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriyah, di mana kita tahu bahwa di bulan inilah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan kemudian wafat pula di bulan Rabiul Awal ini. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memberikan semacam tanda kasih dalam bentuk hadiah pantun untuk rekan dakta sekalian untuk menyegarkan suasana kita. Di waktu pagi masih di rumah, ketika siang sudah ada di Kupang. Tidak akan rugi rekan dakta mendengarkan program Mutiara Hikmah, karena insya Allah fikiran akan tenang dan hati pun akan lapang. Alhamdulillah. Oleh karenanya kami mengajak kepada rekan dakta sekalian, para pendengar radio yang budiman, untuk berkenan mendengarkan program Mutiara Hikmah ini dari awal hingga akhir. Yang kemudian izin kami mengingatkan bahwa rekan dakta bisa ikut serta berpartisipasi untuk menyampaikan apakah itu komentar, pertanyaan ataupun yang lainnya lewat saluran WhatsApp di nomor 0815 1110 7107. Kami ulangi 0815 1110 7107. Baik rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba
memulai penelaahan kita, pengkajian kita terkait dengan tema yang tadi telah kami sampaikan. Berawal dari tentunya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di antara manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini ada yang dinobatkan oleh Allah sebagai teladan yang baik, sebagai model yang baik, yang sosoknya adalah terdapat dua manusia pilihan Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian insya Allah dalam Mutiara Hikmah kita sore ini kita akan lebih mengulas hal-hal yang terkait dengan sosok baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena terkait dengan bulan Rabiul Awal yang pada saat ini kita sedang berada di dalamnya. Penetapan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah, contoh yang baik, ini termaktub secara jelas dan tegas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami yakin ayat ini sudah familiar di telinga kita, yaitu yang ada di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, di mana Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, yakni bagi kita semuanya, seluruh umat manusia, fi rasulillahi, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Yang tentunya mendengar arti daripada ayat ini saja akan mudah bagi kita untuk bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dari seluruh manusia yang telah Allah ciptakan adanya seseorang yang Allah tetapkan untuk menjadi model bagi orang lain. Allah tetapkan untuk menjadi teladan bagi orang lain, yang dalam konteks ayat ini adalah tidak lain dan tidak bukan sosoknya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai model, sebagai teladan, maka tentunya itu mengandung pesan bagi kita bahwa kita yang Allah beri kesempatan hidup di dunia ini diharapkan bisa untuk mengetahui, bahkan sampai mengenal betul tentang apa dan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya ketika kita hendak meneladani sosok Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seyogyanya kita mengarahkan diri untuk bisa mengetahui dan mengenal tentang apa dan bagaimana sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, dalam waktu yang singkat ini di program Mutiara Hikmah ini, izinkan secara sederhana kami akan mencoba untuk memaparkan ya
peri kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah SAW secara singkat dari fase-fase kehidupan beliau. Hadirin ikhwatu iman rahimana wa rahimakumullah, rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari Allah Subhanahu wa taala walaupun secara lahiriah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan manusia-manusia yang lain, akan tetapi secara fakta terdapat pembeda antara sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan manusia-manusia yang lain. Yang salah satunya adalah sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebelum beliau dilahirkan saja namanya adalah sudah dibicarakan oleh manusia-manusia yang telah hidup sebelumnya. Hal ini tergambar secara jelas di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ayat ini pun adalah merupakan ayat yang familiar, ya, yang familiar baik di lisan maupun di telinga kita, yaitu di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat ke-6, di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Allah menyatakan, ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam pernah berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu adalah kitab Taurat. Dan kemudian Nabi Isa menyatakan, aku pun memberi kabar gembira kepada kalian tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad. Yang kemudian tentunya kita semua mengetahui bahwa yang dimaksud dengan yang bernama Ahmad itu adalah sosok Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimana wa rahimakumullah, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa betul Nabi Muhammad Rasulullah SAW secara lahiriah Allah ciptakan tidak berbeda atau sama dengan manusia lainnya. Akan tetapi tetap saja Allah memberikan pembeda antara sosok Nabi Muhammad SAW dengan manusia-manusia yang lain, yang salah satunya adalah Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan menetapkan bahwa sebelum beliau lahir saja namanya adalah sudah dibicarakan oleh manusia yang hidup sebelum beliau. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak sama dengan manusia-manusia yang lain.
pasti berbeda dengan kita sekalian, yang kemudian secara fakta manusia-manusia yang lain tidak ada yang memang menjadi pembicaraan dari manusia yang hidup sebelumnya, sampai kemudian dipesankan kepada masyarakat bahwa akan lahir sosok si Anu misalkan yang hanya merupakan manusia biasa. Kita tidak akan pernah menemui lagi kejadian atau peristiwa yang Allah takdirkan terjadi terhadap diri sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena memang itulah penspesialisasian dari Allah terhadap sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW, untuk menunjukkan bahwa memang tepat kiranya ketika di kemudian hari Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir, kemudian Allah tetapkan bahwa beliau menjadi model bagi manusia-manusia yang lainnya. Nah, ini adalah merupakan salah satu pembuktian bahwa benar adanya sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Allah berikan pembeda dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Nah, ikhwatu iman, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebelum dilahirkan. Kemudian mari kita sekarang masuk kepada peristiwa demi peristiwa setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang tahunnya biasa dikenal dengan sebutan tahun gajah, yang kemudian sebagai seorang muslim kita memahami bahwa pada saat itulah lahir manusia yang tadi telah ditetapkan nantinya akan menjadi teladan bagi manusia-manusia yang lainnya hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat, yaitu sosok Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian fase-fase kehidupan beliau bermula dari ketika beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Ayahanda beliau yang bernama Abdullah telah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW dilahirkan. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, mengalami sekian banyak peristiwa, yang diantaranya adalah setelah beliau berusia 6 tahun, ibunya pun yang bernama Aminah adalah meninggal dunia. Yang sejak saat itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah menjadi sosok anak yang yatim piatu, yang hidup tidak didampingi oleh keberadaan kedua orang tuanya. Tentunya keadaan ini adalah merupakan keadaan yang bukan ideal bagi seorang anak kecil di usia 6 tahun. Kalau ini diperbandingkan dengan keadaan kehidupan kita masing-masing, kita tentunya akan merasakan bahwa
hidup kita adalah merupakan hidup yang teramat sangat berat. Karena pada saat kita masih berusia kanak-kanak, kita sudah ditinggal oleh kedua orang tua kita yang kita sayangi dan kita cintai tentunya. Kalau ini adalah merupakan posisi kita, maka mungkin kita akan mengalami dalam tanda petik adalah kondisi depresi tersendiri. Namun tidak demikian halnya sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau menjalani kehidupannya sebagai yatim piatu dengan kehidupan yang bisa beliau sikapi dengan sikap terbaiknya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW kecil masih bisa untuk memiliki dan menunjukkan sifat atau karakter-karakter positif dalam kesehariannya. Yang itu menunjukkan kepada kita bahwa keadaan dirinya sebagai seorang anak yatim piatu adalah tidak membuat beliau kehilangan arah, tidak membuat beliau menjadi kurang menunjukkan sifat atau karakteristik yang positifnya. Bahkan justru sebaliknya, sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan yatim piatu masih menunjukkan sifat-sifat dasarnya, di mana kita tahu sifat-sifat wajib bagi Rasul setidaknya itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur, kemudian merupakan sosok yang cerdik pandai, dan dapat dipercaya, serta merupakan sosok yang siap untuk menyampaikan apapun risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada beliau. Dan semenjak belia, keempat sifat ini adalah sudah tertanam, terwujud dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Yang kemudian inilah yang merupakan penyebab nantinya Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendapatkan simpati dari masyarakat Quraisy, sehingga masyarakat Quraisy nantinya akan memberikan sebuah gelar yang mulia, yang sepanjang kehidupan masyarakat Quraisy pada saat itu belum pernah mereka sematkan gelar tersebut kepada siapapun, melainkan hanya kepada sosok yang namanya Muhammad ibni Abdillah. Gelar tersebut adalah Al-Amin, yang berarti yaitu orang yang terpercaya, yang menunjukkan bahwa masyarakat Quraisy pada saat itu mempunyai
wujud simpatinya kepada sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan menetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW walaupun merupakan masih sosok seorang pemuda, tapi mereka meyakini Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya, orang yang dapat mengemban amanah, orang yang bisa untuk berkata perkataan-perkataan jujur, yang kemudian tidak hanya masyarakat Quraisy yang bersimpati, akan tetapi salah seorang wanita pengusaha sukses pada saat itu yang bernama Siti Khadijah juga bersimpati kepada sosok Nabi Muhammad SAW ini, yang kemudian tadinya mempunyai hubungan hanya sebatas hubungan muamalah, yaitu hubungan bisnis semata antara Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda pada saat itu. Kemudian Allah mentakdirkan Siti Khadijah menjadi pasangan hidup bagi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau berdua menjadi pasangan suami istri yang dilandasi dikarenakan saling mencintai dan saling menyayangi serta saling respek terhadap sifat dan karakteristik positif, sifat dan karakteristik mulia dari sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW muda pada saat itu. Karena menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah yaitu pada usia 25 tahun, dan Siti Khadijah pada saat itu adalah berusia 40 tahun. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ketika rasa simpati adalah dilandasi dikarenakan simpati terhadap sifat dan karakteristik baik yang dimiliki oleh seseorang, maka niscaya insya Allah akan membuahkan rasa kasih, cinta dan sayang yang luar biasa kepada orang yang disimpatikannya tersebut. Nah, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keteladanan Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah tercermin juga lewat apa dan bagaimana sosok beliau secara peran. Ketika beliau telah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, tentunya yang kita dapati adalah walaupun beliau berbeda usia dengan Siti Khadijah, lebih muda dari istrinya, tapi beliau merupakan suami yang pandai untuk berbuat baik terhadap istrinya. Suami atau pemimpin rumah tangga yang pandai untuk berbuat baik kepada istrinya. Sampai kemudian ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa beliau pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah
siapa yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Rasulullah menyatakan, saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya bahwa apa dan bagaimana keadaan rumah tangga yang sedang atau akan kita jalani adalah harus didahulukan dengan sebuah niatan yang ikhlas bahwa kita akan menjadi sosok yang paling baik terhadap keluarganya, meneladani apa dan bagaimana sosok Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tergambar di dalam sebuah hadis yang tadi. Nah, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian fase berikutnya dari kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di mana beliau mendapatkan wahyu yang pertama kalinya. Di usia 40 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lagi-lagi ini adalah merupakan pembeda dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sosok beliau dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Dan memang inilah yang pernah beliau nyatakan sendiri dalam Al-Quran. Pernah dinyatakan, ana basyarun mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini adalah manusia yang sama seperti kalian. Rasul menyatakan demikian kepada para sahabatnya ketika itu. Dan kemudian Rasul menyatakan kembali, yuha ilayya. Adapun yang membedakan aku dengan kalian adalah kepadaku Allah memberikan wahyunya. Yang kemudian kita tahu bahwa wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat kelima, di mana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu pertama yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah kalimat Iqra, bacalah. Yang ini tentunya mengandung pesan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu baik terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu, maupun kepada kita manusia-manusia lainnya yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah ingin memberikan pesan bahwa ada tugas pertama yang harus diperhatikan dan dijalankan, yaitu adalah Iqra, membaca. Yang kita tahu ini merupakan pesan yang mungkin kita menganggapnya sederhana, tapi ternyata
ini adalah satu kata kunci permulaan untuk bisa kita lakukan manakala kita hendak menjadi sosok yang bisa menguasai dunia, yaitu menjadi orang yang bisa membaca, dalam pengertian menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang mampu mengetahui, menangkap pesan apa-apa yang ada dilihat oleh dirinya, baik yang tersurat dalam bentuk tulisan-tulisan yang nantinya memang kita mampu untuk membacanya, ataupun dalam bentuk yang tersirat, yang merupakan sesuatu yang tersembunyi di balik segala macam realitas kehidupan yang kita saksikan dalam perjalanan kehidupan kita. Subhanallah, ini menunjukkan memang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Khalik, Sang Pencipta yang memahami betul tentang berbagai macam kunci kehidupan, yang salah satunya adalah kemampuan untuk membaca, yang kemudian menjadi titah pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW sang penerima wahyu, maupun kepada kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu di usia 40 tahun tersebut, maka ada sekian banyak peristiwa yang juga mengiringinya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW menjalankan amanah wahyu tersebut dengan cara mendakwahkan Islam. Namun pada saat itu masih dalam fase dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Yang memang dilakukan pada saat itu adalah memberikan kabar tentang Islam kepada keluarga dan karib kerabat dekat saja. Di antaranya tentunya adalah kepada istrinya, yakni Khadijah radhiyallahu anha, dan kemudian kepada keluarga yang lainnya, termasuk kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian nantinya menjadi as-sabiqunal awwalun, orang-orang pelopor yang pertama kali menerima Islam setelah didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kita tahu sosoknya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan dari kalangan mudanya ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antaranya yang merupakan as-sabiqunal awwalun tersebut. Yang kemudian setelah fase jahriyah setelah fase sirriyah dijalankan, fase dakwah Islam dalam format sembunyi-sembunyi, yang itu dijalankan kurang lebih adalah selama 3 tahun di Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, maka tibalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda agar Nabi Muhammad SAW beralih metode dakwahnya, yaitu kepada dakwah jahriyah, dakwah yang terang-terangan. Yang ketika Nabi Muhammad SAW
mendapatkan wahyu dalam bentuk firman Allah, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian Nabi memberanikan diri untuk mendakwahkan Islam kepada halayak ramai masyarakat Quraisy pada saat itu. Yang ada satu fase di mana Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islamnya secara terbuka di hadapan para penduduk masyarakat Quraisy pada saat itu, yang kemudian mulailah terdapat pembeda di antara masyarakat pada saat itu. Ada yang menerima secara baik, bahkan sampai ada pula yang menolak. Dan yang menolak selain daripada masyarakat yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah, ada pula masyarakat yang mempunyai hubungan nasab dengan Rasulullah, yakni adalah Abu Lahab, yang kemudian pada saat itu menunjukkan penolakannya dengan menyatakan tabbat yada gaya Muhammad, celaka olehmu, celakalah dirimu wahai Muhammad. Untuk inilah, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Yang kemudian pernyataan itu Allah balas dengan ayat pertama surah Al-Lahab, yaitu tabbat yada abi lahabi watab, celaka tangannya Abu Lahab. Nah, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemudian sampai kepada dakwah beliau mengalami proses yang sukses, dan akhirnya adalah beliau sampai kepada saat khutbatul wada, pada saat beliau haji yang terakhir kalinya. Dan disitulah kemudian para sahabat merasa kehilangan karena akan berpisah dengan orang yang dicintainya melebihi dirinya dan keluarganya, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Dan bagi kita tentunya mudah-mudahan lewat peri kehidupan Nabi Muhammad SAW ini yang kami sajikan akan muncul rasa cinta terhadap diri beliau. Karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah merupakan indikator utama adanya keimanan dalam diri kita, sesuai dengan sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Rekan dakta yang berada Subhanahu wa taala, ini saja barangkali yang sore hari ini bisa kita coba telaah di dalam kesempatan Mutiara Hikmah, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di Mutiara Hikmah pada Senin mendatang bersama kami, Ahmad Fadilah Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.